Bisa kita langsung mulai, salam kenal. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi saya di sini sebagai license partner untuk Marketplace Institute. Sebelumnya saya juga banyak aktif di banking, di perbankan. Jadi saya lama di Bank Tabungan Negara, dari account officer sampai dengan branch manager. Kemudian saya juga pernah di Bank Jatim, sebagai pemimpin bidang operasional produk dan development, juga sebagai pemimpin cabang. Selanjutnya saya juga pernah di Badan Pengelola Keuangan Haji serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Nah, baik. Saya coba untuk mengcapture mengenai apa itu, bagaimana sih this pandemi itu para pelaku itu menyikapi ya. Jadi secara keilmuan itu kita ada jadi ada 3-4 quarter, dan saat ini kita sudah melalui quarter 1 dan quarter 2. Di mana ketika itu seperti yang sudah diterangkan tadi oleh Ibu Sari, bahwa di mana ketika pandemi pertama kali muncul, betapa hand sanitizer itu adalah barang yang sangat dibutuhkan the most ya. Kemudian bagaimana orang-orang itu menimbun masker. Nah, sebenarnya dari sini secara marketing behavior ya. Jadi kita ada quarter 1, quarter 2, and quarter 3, quarter 4. Di mana di awal itu di mana masa-masa disebut dengan surviving atau servicing. Apabila bisnis atau perusahaan yang sudah memiliki branding yang cukup bagus, dia cukup melakukan surviving. Surviving sehingga dia bisa still alive ya. Kemudian apabila dia memiliki produk yang tidak dibutuhkan ketika di pandemi, so yang melakukan surviving. Ketika itu tentunya para konsumen atau customer itu melakukan kalau bahasa Jawanya itu kita harus berhenti dulu, atau bahasa ininya itu tiarap dulu karena kondisi secara all di seluruh dunia kondisinya memang sedang menurun. Nah, kemudian beranjak orang sudah mulai aware bahwa jadi ini dunia ini mengalami pandemi gitu. Sehingga sebenarnya customer tidak not exactly quiet atau dia berhenti, bukan, tetapi dia hanya berubah gitu, lifestyle-nya yang berubah. Sehingga bisa dikenal dengan new normal ya, biasa dengan new normal. Sehingga di quarter 2 itu disebut juga dengan new normal. Kemudian memasuki quarter 3 saat ini, beberapa bulan Agustus kemarin itu adalah memasuki quarter 3. Nah, di situ setiap industri melakukan preparing after this surviving and servicing. Kemudian mereka melakukan preparing to do the actualizing. Nah, apa itu actualizing? Di mana actualizing itu terjadi apabila setiap industri yang sudah mulai aware dan dia sudah mulai melakukan perubahan, kemudian customer juga sudah mulai ngerti ya. So, ini sudah bukan new normal lagi. Ketika preparing on peak quarter 2, quarter 3 itu disebut juga dengan next normal. Kemudian ketika nanti mulai bulan Oktober, November, Desember sampai dengan awal 2021 itu namanya actualizing. Jadi kalau actualizing itu semua orang, semua pihak, semua industri mulai preparing untuk increasing value, kemudian memberikan yang terbaik untuk customer dan lain-lain. Atau biasa disebut dengan post normal. Jadi kita ada 3 new normal. Ketika pertama kali itu semua customer dan industri masih surviving atau servicing. Kemudian yang kedua adalah next normal, di mana industri dan customer melakukan preparing. Kemudian ketiga adalah post normal. Nah, di sini ada aspek-aspek apa sih yang biasa diperhatikan oleh pihak-pihak, yaitu satu, marketing. Marketing ada
what is the need the most oleh customer itu adalah preparing untuk produk yang memang saat ini di kondisinya dibutuhkan banget oleh customer gitu, yaitu produk yang mengikuti dengan kondisi sekarang, yaitu next normal. Sehingga muncullah brand yang sesuai yang diharapkan. Kemudian untuk operation itu bagaimana kita untuk mulai cost not costly, not too big, but decrease cost. Kemudian dengan adanya delivery system, sistem online, sehingga diharapkan dengan actualizing itu lebih meningkatkan quality ya. Kemudian teknologi, apa yang diharapkan dari teknologi yaitu intimasi. Kemudian di mana untuk preparing that value, intimacy, itu diperlukan suatu innovation. Di mana semuanya itu memerlukan harus dekat dengan humanity, harus dekat dengan what is happening with customer right now gitu. Jadi kita nggak boleh luar dari apa yang sudah terjadi dengan sekarang. Ini semacam seperti blazing in disguise ya, di mana disruption is the process and disruptors often build business models that are very different from those of incumbent. Kemudian some disruptive innovation succeed, but some don't ya. The mantra disrupt or be disrupted can misguide us. Seperti yang sudah diterangkan oleh pembicara sebelumnya, bagaimana Bank Mandiri itu melakukan inovasi-inovasi yang sifatnya itu not only in a profit oriented ya, but this is it's talk about humanity ya. Di sini bagaimana sih contoh ya Bank Mandiri tadi dia tidak lagi hanya untuk menjual produk, tetapi bagaimana dia bermanfaat untuk orang-orang yang terkena pandemi. Nah, that's called by disrupt. It's only saya kira kenapa Mandiri tetap still alive sampai sekarang, karena dia memberikan value, dia segera disruption dengan kondisi disruption, dia segera disrupt. Bahwa kondisi sekarang yang dibutuhkan tidak bisa kita ngomongin profit aja gitu. Kita nggak bisa ngomongin kredit yang bunga besar sehingga pendapatan perusahaan tinggi, tetapi bagaimana kita memberikan value, bagaimana kita memberikan impact kepada orang-orang yang kondisi sekarang sedang mengalami musibah pandemi corona. Nah, so this about blazing in disguise. Next, oke. Nah, ini semacam seperti exploration and exploitation, di mana seorang creator, kemudian solution builder, leverager, expander, defender, fast follower. That's it's profile of the people, human ya. Kita bisa tahu bahwa di sini tuh ada seseorang yang memang menciptakan, dia disebut sebagai creator. Dia juga bisa menjadi solution builder, dia juga bisa di bidang hukum, kemudian expander, defender, dan lain-lain. Tentunya mereka menggunakan the different action untuk react terhadap this disruption condition ya. Jadi misalnya kalau creator dia memberikan kepada customer, okay, we know the best gitu. Kemudian kalau seorang solution builder, dia akan menyampaikan, okay, we are listen gitu. Kemudian ketika seseorang yang leverager, dia akan bilang, okay, we do it best. Expander juga sama, ke seorang defender, dia akan bilang, okay, we're protecting our truth, the best too, gitu ya. Nah, so seorang fast follower tuh bagaimana? Ya dia harus ready to act. Nggak boleh kalau seorang follower itu dia hanya diam aja sedangkan dia masih menggunakan old lifestyle itu akan ketinggalan. Karena sekarang tentunya dengan kondisi new normal, kemudian next normal and post normal. So this is the different lifestyle of human being ya. Sekarang customer being different, changing. Kemudian seorang industri atau perusahaan juga harus mengikuti kondisi itu karena kalau tidak tentu akan ketinggalan dan customer tentu sekarang memiliki referensi yang cukup banyak untuk memilih berbagai macam produk. Oke, core optimizing existing products for existing customer.
Contohnya dia new package. Jadi banyak sekarang kita package terhadap karena online is something like is a must. Kalau Bapak dan Ibu mulai beli produk online, sekarang udah mulai itu ada kayak ucapan thank you aja bagus banget gitu ya. Kemudian ada wangi-wangi bunganya. Bahkan gift-nya aja tempatnya itu udah yang sudah bukan lagi cuman plastik atau crepes, tapi sesuatu yang make creative and beautiful ya. Kemudian di mana dia melakukan expanding from existing business into new to the company business. Kemudian di mana developing breakthrough and inventing things for markets that don't yet exist. Jadi di mana dengan kondisi itu semua orang untuk meningkatkan portofolio yang diharapkan itu harus memiliki disruptif, harus the game is changing. So everybody have to change that their business to be still exist and can maximize the value of customer optimization ya. Is there a golden ratio? Oke, dengan kondisi innovation plays the bill, di mana 70% tetap fokus kepada core, kemudian 20% adjacent, 10% transformational, kemudian 20% adjacent and core. How innovation pays the bill? The ratio is inverse of the resource allocation ratio ya. Jadi di mana sebagian besar dengan allocation di sini meaningful correlation antara share price dan performance. Jadi tetap ada hubungan antara performance dan share price. Nah, seperti ini. Dengan leading consumer goods company, kemudian perbedaan dengan diversified industrial companies and mid-stage technological firm, di mana mereka masing-masing core itu cukup besar, kemudian melakukan adjacent dan transformational. Ini juga sangat mempengaruhi a lot terhadap perubahan ya, different ambition. Di mana untuk memanage total innovation. Bring product innovation to be a competitive advantage. Di mana value creation zone itu antara ini. Jadi the dynamic interplay of three fundamental market force determines that value of a resource and capability. Di mana antara demand, kemudian ini demand itu permintaan, kemudian appropriability dan scarcity itu menjadi satu, sehingga muncullah suatu competitive valuable resources. Ini bagaimana kita bring product innovation. Itu buat misalnya Mandiri tadi, bagaimana dia bisa memberikan product innovation to for next customer. Untuk Mandiri, dia melakukan kombinasi antara demand. Oh, ternyata demand orang-orang yang deposito masih banyak. Ternyata orang-orang yang mau kredit masih banyak dengan kondisi ini. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia melakukan appropriability dan melakukan scarcity. Jadi sehingga sekarang ternyata Mandiri dengan adanya demand yang masih besar, dia memberikan layanan yang lebih, yaitu dengan more secure services online ya, artinya dia bisa ngajuin kredit melalui online, kemudian dia juga bisa break deposito melalui online dan lain-lain. Itu salah satu merupakan sebuah competitive advantages karena banking tentunya dalam operating banking sektor itu ada pihak-pihak yang mengawasi, ada Bank Indonesia, ada OJK, di mana ada ketentuan-ketentuan dan prosedur yang tentunya harus diterapkan. Nah, di sini pihak regulator juga melakukan innovation, sehingga dia melakukan sehingga customer bank itu dengan easily untuk mendapatkan pelayanan yang lebih optimal seperti itu. Seperti memudahkan misalnya orang-orang yang mengalami dampak COVID dengan easily dia melakukan restruct sehingga bisa angsuran lebih murah, jangka waktu lebih panjang dan customer tidak merasa berat karena mengalami musibah. Contohnya seperti itu. Oke, how from product innovation to core competence, di mana resource and capability itu akan menumbuhkan suatu strength ya. Di mana strength itu menimbulkan suatu competitive advantages dan sustainability competitive advantage. Apa itu competitive advantage? Di mana core competence is still the same ya. Jadi kalau there is no different with the core product.
So better of test compared to close competitors, market leaders, and industry average. Kemudian melakukan valuable test setelah itu, unique and give customer benefit. Kemudian di situ rarely test, difficult to imitate and no sub. Jadi kalau bisa produk yang kita harapkan nanti ke depan ya dengan kondisi pandemi, ya kita jangan biasa-biasa aja gitu. Karena tetap aja masyarakat sekarang, the new customer, next customer, post customer in the next era and post era itu dia memiliki many reference. Internet is only 1 second ya. Sekarang internet itu hitungan detik dia sudah bisa men-searching everything dan itu online all the world. Jadi mereka itu referensinya sudah bukan hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Sehingga seseorang harus benar-benar melakukan perubahan itu, kompetensi identifikasi dengan baik. Jadi harus benar-benar melakukan identifikasi apa yang benar-benar exactly customer needs. Sehingga from product innovation to core competence, di mana selalu dilakukan testing untuk mendapatkan the best product to be a good product to a loyal customer, gitu ya. Sehingga kita harus melakukan testing apakah produk yang kita nanti create itu benar-benar valuable test itu namanya unique and give customer benefit, atau apakah produk ini jarang atau sudah human being atau common, apakah produk yang kita create itu susah untuk ditiru atau bisa untuk dengan mudah ditiru, atau ini hanya memberikan akses sementara di industri yang kondisi sekarang seperti itu. Nah, sehingga dengan kondisi sekarang brand itu juga harus mengikuti ini. Jadi sesuatu yang diciptakan oleh brand yang baru sekarang itu harus mengikuti product innovation to core competence. Oke, ini kita bisa lihat contohnya ini ya. What if we don't have enough resource? Nah, ini ya, implication to limited resource. Apa yang terjadi apabila waktu kita pendek sedangkan kita need perusahaan itu harus meng-create value of profit, kemudian dia tidak banyak waktu untuk melakukan resource. Apa sih dia melakukan investing on resource? Jadi seperti yang dilakukan ini ya, dia membayar Roger Rabbit untuk membuat produk dia dikenal orang, kemudian juga upgrading resources atau leveraging resources. Dia melakukan banyak-banyak ini leverage, jadi menambah macam-macam produknya sehingga lebih variatif seperti itu. Oke, masuk ke surviving the corona. Tadi itu kita bahas yang ini ya. Oke, ini how human is your brand. Oke, dengan kondisi corona sekarang, kenapa tadi Bank Mandiri mulai dia sudah bagi-bagi apa tadi ya, masker dan lain-lain. Itu dia part of humanity. Jadi kenapa banyak perusahaan sekarang padahal kondisi sepi tetapi justru banyak mengeluarkan CSR. Nah, ini salah satunya. Why adventuring the new and next normal? Pandemi itu menciptakan perubahan yang tidak bisa dihindari. Di mana ketika PSBB, penjualan online sebelum PSBB itu 392 juta, naik 400%, masih penjualan online pasca pengumuman bisa 4,1 M ya. Nah, selama pandemi, itu customer di online ini membiasakan diri untuk berbelanja secara online. So that's why tadi Mandiri juga melakukan innovation product atau product innovation dengan mulai bisa buka rekening secara online ya. Mulai dari kebutuhan rumah tangga sampai otomotis semua dibeli secara online. Meskipun begitu, customer juga menjadi lebih berhati-hati menggunakan uangnya. Sehingga dibutuhkan keahlian pemasar dalam melihat alternatif apa saja. Next. Sehingga lebih adaptasi terhadap next and new normal. Nah ini ya perubahan perilaku. Kalau dulu kan seperti ini nih, orang berkeranjang-keranjang ya di customer di Indonesia. Nah, oke, ini aspek yang berubah selama pandemi itu mempengaruhi bisnis yang ada gitu ya. Di mana customer itu berubah, jadi dia melakukan pembelian secara online, kemudian dia lebih sangat care terhadap healthy ya, dia lebih hygiene, apa-apa tuh harus cuci tangan gitu, dan sangat hati-hati. Kemudian produk, ada apa dengan produk? Produk
Situasi yang tak menentu memaksa pemasar untuk menjual produk yang sesuai dengan proses delivery yang tak lagi dapat mengandalkan offline channel saja. Nah, yang terakhir adalah brand. Brand perusahaan yang tadinya berbasis offline harus mulai berbenah diri untuk menyeimbangkan diri menjadi brand omni. Ya, next. Nah, sehingga apa yang terjadi? Adventuring Omni Customer, pandemi COVID-19 membentuk perubahan pada perilaku konsumen Anda. Setiap generasi memiliki tingkat konsumsi yang berbeda tentunya dari generasi lainnya selama pandemi berlangsung. Berikut ringkasannya ya. Generasi baby boomers, apa yang terjadi? Baby boomers tetap baby boomers ya. Dia lebih suka menonton televisi untuk mencari informasi ya. Not even itu sudah kadang-kadang iklan itu juga kadang-kadang sudah orang jarang gitu untuk iklan di televisi. Tapi orang-orang dengan usia di atas 50 tahun dia lebih comfortable untuk mencari informasi melalui televisi. Kemudian bagaimana dengan Gen X? Gen X itu seperti saya ini ya. Dan di atasnya lagi menggunakan media broadcast TV, tetapi juga menggunakan online atau TV atau streaming films. Bagaimana dengan millennials? Tapi saya seharusnya millennials akhir nih, saya 81 soalnya. Kalau Mbak, ini apa Mbak, moderator? Gen Z ya, masih still young ya. Still young. Kemudian kalau millennials itu menggunakan media online videos ya, juga online TV. Kemudian Gen Z itu menggunakan media online videos, juga video game selama pandemi. Nah, ini adalah customer behavior membentuk perubahan. Jadi sehingga this pandemic that's changing customer lots ya, di mana dan setiap generasi ini dengan caranya masing-masing ya. Di mana bisa dilihat di sini melalui physical press, books, radio, video games, podcast, live stream, musik streaming, online TV, online press, online videos, broadcast TV. Dan ini masing-masing setiap generasi memiliki karakter yang berbeda-beda dalam mencari informasi. Inilah yang disebut dengan omni customer. Omni itu perubahan di mana biasanya orang suka berbelanja ke supermarket sambil hanging out, dia sambil jalan-jalan. Sekarang karena kondisi pandemi dengan terpaksa mereka harus stay at home, sehingga ada terjadi perubahan atau customer behavior changing, sehingga terbentuklah namanya omni. Nah, konsumsi media setelah pandemi. Pahami setiap customer Anda bagaimana perilakunya pada the new normal and the next normal. Kalau Gen Z, ya ini Mbak moderator lagi nih, akan tetap memilih media online sebagai sumber dalam mencari informasi setelah pandemi COVID-19 berakhir. Jadi dia memang andalannya online ya. Kalau millennials and Gen X itu akan mulai kembali menggunakan media offline dan tetap menggunakan media online. Jadi ini in between dia menggunakan offline dan online sebagai sumber informasi setelah pandemi COVID berakhir. Kemudian baby boomers akan kembali memilih televisi. Dia nggak berubah ya. Kalau baby boomers dia memang suka dengan apa yang visioner, apa yang dilihat sebagai media dalam mencari informasi setelah pandemi. Nah, omni itu adalah bagaimana perilaku perubahan antara yang biasa dengan offline dan online ini dilakukan secara kombinasi. Oke, omni customer. Customer Anda membiasakan diri untuk menggunakan platform online. Jadi ketika online itu orang biasa mulai langganan Netflix ya, kemudian juga mulai mereka lagi download aplikasi belanja online, Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Dia mulai yang tidak aware pun dia terpaksa harus karena itu adalah rekreasi mereka atau hiburan. Kemudian dia mulai belajar online, bagaimana dia ada kelas online, sekarang kuliah mulai daring, mengajar daring ya, mulai online, kemudian sekolah pun juga online, semuanya by online. Kemudian adanya hiburan online. Sehingga dengan adanya omni customer ini, customer Anda membiasakan diri untuk menggunakan platform online. Not even itu orang yang di desa-desa di pelosok yang
katanya komunikasi masih sulit, dengan terpaksa mereka harus, karena ini adalah suatu kebutuhan gitu kondisinya. That's a omni customer. Oke, tips to get omni customer. Jadi melakukan pendekatan dengan customer untuk mengikat secara omni itu bisa menggunakan marketing program ya. Cobalah untuk membuat program pemasaran itu yang dapat integrasi pembelian secara offline dan online. Jadi misalnya dengan loyalty program, dengan customer yang membeli offline di toko dan mendapatkan poin, dapat juga menukarkan poinnya secara online via website. Kemudian yang kedua bisa educate your customer. Lakukan edukasi pada customer Anda mengenai dengan mudah dan aman berbelanja secara online. Jadi kita harus bisa memberikan educate well kepada customer bahwa mereka itu nggak perlu was-was dan secure apabila melakukan belanja online gitu atau melakukan transaksi secara online. Nah, kemudian use multiple channels. Gunakan channels untuk melakukan penjualan yang beragam secara offline maupun online. Misalnya membuka toko offline, bergabung pada bazar di mall. Selain itu menyediakan online channel dengan website dan e-commerce atau dia bisa memasukkan ke sekarang ada banyak lapak ya, ada Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Jadi bisa di situ in between dia buka di mall, kemudian dia buka lapak di offline, dia juga mulai harus aware terhadap jualan online gitu. Nah, encourage your customer. Yakinkan customer Anda dengan menawarkan benefit dari pembelian online. Jadi misalnya sistem pembayaran dari itu yang aman dan beragam. Kemudian promo free shipping misalnya. Ada free delivery, jaminan produk sampai pada hari yang sama, atau garansi pengembalian dan lain sebagainya. Dan bahkan di luar negeri itu Amazon udah mulai membuat produk dia one day, only one hours itu barang udah nyampe. Kalau misalnya lewat itu karyawan yang lewat dari 1 jam kena denda oleh perusahaan atau something like that ya. Itu berusaha untuk melakukan encourage customer bahwa perusahaan atau produk atau brand yang perusahaan create itu memang benar-benar trustable dan aman dengan melakukan online. Oke, adventuring omni product, customer lebih berhati-hati untuk membeli produk saat pandemi berlangsung. Jadi 57% sebelum pandemi itu customer memanfaatkan omni channel dalam berbelanja, lebih sering melakukan perbandingan sebelum benar-benar memutuskan untuk membeli. Jadi kalau kita sebelum pandemi itu kan kita ke toko dulu, kita lihat harganya berapa, kita ngecek-ngecek di online ya kan. Ini kalau merek ini size ini, color ini, model ini, kalau offline segini harganya, kalau online segini. Kemudian dia baru banding, baru dia memutuskan untuk making decision untuk membeli suatu produk gitu. Tetapi kondisi sekarang sudah mulai changing, life is changing ya. Jadi sekarang itu customer justru sebaliknya, dia lebih berhati-hati membeli produk saat pandemi berlangsung dengan memperlakukan 3 kategori produk yang paling laku saat pandemi. Jadi tadi yang seperti yang disebutkan oleh Bu Sari tadi ya, bahwa produk kesehatan itu seperti vitamin, disinfektan, masker, kemudian produk rumah tangga, alat memasak, kebersihan, deterjen, produk makanan dan minuman. Ini yang the most wanted produk customer needs pada saat pandemi. Oke, ini adalah social impact di mana B2C and B2B. Di mana untuk social impact itu kita mulai dari bisa dari bawah ya. Kalau values untuk B2C, business to customer, itu functional, itu bisa save times, kemudian makes money, reduce risk, dia mau mulai mengorganize, kemudian connects, reduce effort, dan lain-lain. Kemudian kalau emotion, itu dia menginginkan sesuatu yang reward, kemudian nostalgia, perasaan nostalgia, kemudian wellness, kemudian traffic value gitu ya. Kemudian lebih tinggi lagi ada life changing, di mana product hope, self-actualizing, motivation, dan lain-lain tadi itu evaluation and belonging. Dan yang terakhir adalah self-impact atau self-transcendent, di mana di sini lebih dari mencari keuntungan, tetapi
lebih ke social impact seperti yang dilakukan Mandiri tadi ya. Dia tidak hanya mencari profit tetapi dia bagaimana sih bermanfaat untuk orang-orang yang lagi kena musibah pandemi ini gitu. Kemudian untuk B2B itu mulai dari bawah yaitu table stakes, kemudian functional, easy doing business, individual and inspirational. Jadi the most higher value terhadap omni product yang harus kita create saat ini ya, brand atau produk, itu justru di masa pandemi itu bukan hanya kemanfaatan yang sifatnya only for profitable thing ya, tetapi sesuatu yang bagaimana itu lebih ke social impact, bagaimana lebih yang inspirational atau yang membangkitkan semangat-semangat baru terhadap kondisi pandemi ini yang semua orang sedang bersedih gitu ya. Nah, para pemasar, kemudian para industri itu harus menangkap ini sebagai sesuatu untuk meng-create the new product or the new brand. Sehingga customer itu nyaman untuk melakukan transaksi terhadap produk kita dengan kondisi apa yang dia butuhkan dan dia inginkan. B2C, produk yang diharapkan selama pandemi yaitu reduce risk, di mana produk atau jasa mampu mengurangi resiko atau kerugian customer. Reduce anxiety ya, produk jasa membuat customer merasa lebih aman dan mengurangi kecemasan. Jadi seperti Bank BTN mengadakan KPR from home ya, di mana calon debitur dapat mengajukan berkas aplikasi kredit secara online dengan bunga 6%, seperti juga yang tadi dilakukan oleh Bank Mandiri. Jadi banyak juga bisnis atau membuat suatu produk yang sifatnya memudahkan customer. Kemudian affiliation and belonging. Produk atau jasa membantu customer tetap terhubung dengan komunitas atau kerabatnya. Misalnya WhatsApp membuat pembaharuan aplikasi yang memungkinkan penggunaannya melakukan video call melalui smartphone dengan jumlah pengguna 8 orang. Di mana ini juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan meeting secara online yang dengan member below to 10. Ya, dengan itu tidak perlu mengeluarkan biaya. Produk yang diharapkan selama pandemi yaitu ini ya, risk reduction itu contohnya UD Truck, di mana dia perpanjangan garansi dan servis gratis pelanggan UD Trucks itu mendukung operasi kendaraan UD Truck selama masa PSBB, di mana availability produk atau jasa membantu ketersediaan sumber daya untuk kelancaran bisnis. Jadi di kala pandemi menyediakan produk peralatan medis yang laku dibutuhkan sekarang untuk mempermudah distributor. Kemudian flexibility, di mana produk dan jasa itu harus membantu untuk lebih adaptif dalam menghadapi perubahan. Seperti yang contoh dilakukan ya di tengah pandemi, Niaga Hoster memberikan promo tahunan untuk web hosting online. Nah, kemudian stability, produk atau jasa membantu kestabilan bisnis customer untuk masa depan. Anda tahu FedEx ya, FedEx itu menerapkan good hygiene practice and tetap menjamin adanya pengiriman dengan update mengenal area COVID-19, kondisi paket. Nah, itu juga bagus karena kadang-kadang orang kita menerima paket kan harus cuci tangan dulu, harus dijemur beberapa jam baru berani memasukkan barang. Tapi FedEx ini dia mempunyai radar yang bisa tahu area mana sih yang tertera COVID sehingga dia melakukan warning sebelum mengirim barang. Kemudian availability ya, tadi sudah. Jadi produk atau jasa itu membantu ketersediaan sumber daya untuk kelancaran bisnis. Di kala pandemi ya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian anxiety, reduce anxiety, produk atau jasa memberikan rasa aman dan mengurangi kecemasan customer. Jadi harus produk nanti yang brand atau produk yang kita create itu harus bisa mengurangi kecemasan customer. Dan yang terakhir adalah social responsibility, di mana bisa meningkatkan nilai sosial terhadap perusahaan. Adventuring, omni brand, nah kita bicara tentang brand, itu menyesuaikan brand yang dapat menyentuh 4 konten branding. Jadi dengan kondisi yang sekarang, kalau bisa pelaku bisnis itu brandingnya itu harus seperti apa sih gitu ya. Brandingnya itu apa sih sehingga customer tuh benar-benar yang tersentuh hatinya, kemudian dia making decision bahwa yes, this is brand that
I need lots gitu ya, sehingga dia melakukan suatu keputusan pembelian. Pertama, branding itu harus mempunyai konten educate. Brand Anda dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh customer. Di mana sekarang itu orang-orang mulai in between antara awareness dan rasional ya. Kemudian entertain. Brand Anda yang nantinya diciptakan itu harus dapat menyajikan hiburan yang menghibur customer Anda. Why? Karena kondisi sekarang itu customer kita itu di antara awareness dan emosional. Sehingga kita harus bisa menciptakan hiburan yang menghibur customer. Kemudian kontennya harus convince ya. Convince itu dapat membangun brand yang terpercaya secara pelayanan dan produk. Convince itu in between antara kondisi customer yang purchase and rasional. Tetap ya, ada beberapa customer tuh yang sifatnya rasional. Kemudian inspire. Why inspire? Karena brand Anda dapat membangun keterikatan melalui hal yang menginspirasi customer. Jadi sekarang itu customer lebih tertarik dengan sesuatu yang inspiring. Jadi mereka tuh lebih suka dengan sesuatu yang inspiring mereka untuk melakukan hal-hal yang lebih baik gitu. Contohnya inspire itu kenapa? Karena kondisi customer kita dalam kondisi antara in between emotional and purchase. Ada suatu iklan, nanti Bapak dan Ibu bisa mencari atau Google. Saya pernah lihat, cuman saya tidak di sini, bahwa Bapak tahu nggak, antara BMW dan Mercy itu seumur hidup mereka selalu bersaing ya. Nah, kemudian ketika CEO Mercy pensiun, apa yang terjadi? Oleh BMW, CEO tersebut dijadikan brand ambassador produk BMW. Jadi CEO Mercy tersebut menjadi bintang iklannya produk BMW. Di situ dia bilang bahwa ternyata diam-diam di garasi dia, walaupun dia CEO-nya Mercy, diam-diam dia itu mobilnya BMW gitu. Itu menurut saya inspirasional. Kenapa? Ternyata walaupun mereka bersaing secara bisnis, tetapi mereka tidak saling membenci gitu. Bahkan antar CEO justru bersahabat untuk create produk, karena tentunya masing-masing memiliki brand masing-masing memiliki ciri yang tidak sama. Oke, Omni Brand itu educate and entertain. Apa sih contohnya Pawon ini ya? Konten yang disajikan oleh Pawon itu berisi mengenai informasi yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Pawon membangun keterikatan dengan customer dengan memberikan informasi yang dibutuhkan. Jadi dia kayak bikin post-post itu ya, post-it ya, yang biasa sekarang lagi tren. Kemudian entertain. Gojek ya, Gojek sekarang kan mulai ada pola komunikasi yang digunakan. Gojek menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami sesuai dengan konten menghibur yang disajikan. Gimana dia mulai ada edaran ya, kemudian ada elektronik dakwah Ramadan. Dia juga waktu Ramadan dia ada ngabuburit, pantengin timeline buat ngejulit. Nah, jadi simple, tetapi ini justru kayak orang bawah itu yang lagi nunggu waktu buka puasa, ngabuburit sambil searching scrolling timeline, mereka melihat ini jadi pantengin GoPay. Jadi kayak menghibur gitu loh. Jadi hiburan di kala kondisi pandemi. Next. Ini yang dilakukan oleh brand-brand, bisa next lagi, back. Nah, ini contoh yang dilakukan oleh brand salah satu brand Gojek dan Pawon ya, bahwa dia dengan kondisi ini dia tidak hanya memberikan produk utamanya atau core product, tetapi dia memberikan value tambahan, yaitu ada entertain dan ada educate. Oke, convince ya, and inspire. BBVA meyakinkan customer-nya bahwa meskipun di tengah krisis, ia tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan dengan adanya aplikasi banking. Nah, seperti yang dilakukan oleh Bank Mandiri, dia melakukan convince. Dia meyakinkan bahwa customer saya jangan khawatir. Walaupun bertransaksi online, tapi you are secure gitu. Dia meyakinkan customer dengan convince, dengan
serius bahwa apapun yang produk baru ini itu pasti aman. Kemudian inspire. Vayner Media adalah perusahaan digital agency yang memiliki konten menginspirasi dengan menampilkan sosok CEO Gary V dalam pembahasan mengenai digital marketing. Nah, dia kenapa sih menggunakan dia? Karena dia melihat ini seorang yang inspire gitu. Dia tidak hanya ini ya, tetapi dia tidak hanya pemain film, tetapi dia juga menginspirasi banyak orang. Selain dengan watak yang diperankan, dia juga dalam sehari-hari menginspirasi. Oke, how omni brand menyesuaikan branding dengan industri Anda. Itu hal yang perlu Anda perhatikan tuh apa sih gitu ya kalau branding itu. Pertama, satu adalah tujuan branding. Kedua, industri perusahaan Anda dan nilai yang perlu ditingkatkan. Di mana di sini ada semacam matrix di mana kanan dan kiri bahwa willingness to advocate and market dominance, di mana auto parts itu market dominance-nya no advocate. Jadi value added services. Sehingga di sini kalau untuk ke kanan customer goods, market dominates and advocacy, sehingga diperlukan suatu branding, sehingga big set content strategi goals-nya adalah awareness. Kemudian apa? Produk hotel ya. Kalau hotel itu no market dominance advocates, karena kalau hotel saya kira banyak ya. Itu dia inbound content strategy, dia goal-nya adalah purchase. Bagaimana dengan Snell? Anda tahu Snell itu walaupun harganya mahal, dia masih mempunyai loyal customer. Karena apa? Karena dia engage with emotional content. Sehingga Snell itu walaupun memang dia quantity tidak begitu banyak, tetapi dia memiliki a valuable customer dengan high quality yang mampu dan mau membeli barang dia dengan harga yang mahal ya. Kemudian insurance no market dominance and no advocacy, karena diperlukan suatu sales and customer acquisition, sehingga di sini diperlukan suatu rasional konten ya, promote rasional konten, sehingga kalau insurance itu orang memutuskan untuk mengambil asuransi, itu sudah bukan emosional tetapi rasional. Memang dia membutuhkan asuransi untuk protect a family dan lain-lain. Oke, omni brand lagi untuk suatu konteks example, di mana kan dari yang tadi saya sudah explain before, ada 4 hal yang harus ada dalam kondisi omni brand sekarang, yaitu educate, entertain, kemudian inspire, and convince. Di mana di antara itu ada suatu hal besar yang yang harus dipenuhi, di mana ada awareness, big set content strategy, kemudian advocacy emotional, kemudian inbound content strategy atau purchase, and no advocacy rasional. Educate itu seperti apa sih? Karena educate in between antara awareness and no advocacy rasional. Dia itu produk yang sifatnya tutorials video, misalnya ya, educate itu. Kemudian dia bisa berupa infographics, bisa juga press release, atau bisa juga dengan trend report. Kemudian untuk entertain itu bisa seperti apa sih? Karena dia in between antara awareness dan advocacy emosional. Dia antara quiz, kemudian comic strips, branded video, games, and contest. Kemudian di bawahnya antara inbound content strategy atau purchase itu adalah dan advocacy emosional, yaitu inspire. Inspire itu harus bagaimana untuk konten example-nya, itu bisa dengan forum ya, bisa dengan endorse, yang sering dilakukan sekarang artis-artis ya, endorse, kemudian bisa dengan top list, atau dengan event atau sering mengadakan suatu kalau online, kalau dengan kondisi sekarang webinar bersama antar pihak untuk memberikan influence konten yang menginspirasi apa yang kita tuju. Misalnya kita tuju customer ya customer, kalau misalnya
Komunikasi mungkin tujuannya mencari mahasiswa baru atau berarti berbeda goals ya. Kemudian convince. Convince itu dengan apa? Dengan webinar, e-news, brochure, and simulation. Karena dia in between no advocacy rasional dan inbound content strategi atau purchase. Omni brand, di mana offline dan online itu brand hadir dalam bentuk konten di setiap customer touch point, baik secara offline maupun online. Sehingga kita harus memperhatikan 5 hal di sini. Apa sih karakter customer? Itu dia pertama kali adalah aware. Customer itu pertama kali dia aware dulu sama produk kita atau brand kita. Kemudian dia appeal, mulai mikirin gitu ya. Kemudian dia ask, mulai nanya-nanya. Kemudian yang kelima adalah act. Dia mulai membeli, melakukan pembelian terhadap produk. Yang terakhir adalah melakukan advocate. Kalau dia puas, dia akan memberitahu orang lain betapa dia puas membeli produk tersebut. Itu namanya advocate. Ya. Kemudian online itu dengan video viral, bisa dilakukan dengan video viral, kemudian bisa dengan comic strips, top list, e-brosur, tutorial video, YouTube, ya sekarang banyak YouTuber, kemudian tips. Offline bisa dengan infografik, press release, brosur, demo produk. Di mana in between online dan offline itu disebut dengan omni. Jadi kita bisa membuat offline brosur, tetapi kita bisa lakukan sebar luas dengan online. Sehingga di mana di sini ada review, bisa dilakukan dengan review, kemudian celebrity endorsement, atau bisa juga dengan community endorsement. Biasa dilakukan untuk mengenalkan brand kita secara offline dan online. Oke, saya kira terima kasih untuk siang hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.